Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kapongan yang masih dalam perjalanan karena beliaunya bertepatan berbarengan dengan vaksinasi yang di desa Kapongan. Yang sangat juga kami hormati Bapak Keamanan kita, Bapak Kapolsek Kapongan beserta Bapak dan Ramil Kecamatan Kapongan. Ya mungkin juga nanti ada Bapak Kepala Puskesmas Pak, ikut Pak ya. Insya Allah juga hadir karena ini rangkaian bersama kegiatan vaksin ini, kegiatan percepatan vaksin memang kegiatan secara nasional yang juga kita dipantau langsung oleh bapak-bapak dari kabupaten, khususnya Bapak Bupati langsung Pak ya. Juga yang sangat kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Kapongan yang sudah hadir juga untuk bersama-sama dengan kita mengikuti sosialisasi yang keempat ini Bapak. Karena kemarin dari Puskesmas itu juga sudah menyampaikan 3 kali, sekarang percepatan. Serta tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 7 ini Pak ya. Karena nanti ada sesi kedua jam 9 sampai jam 10 itu orang tua wali murid kelas 8. Dilanjutkan sesi 3 kelas 9. Karena kalau dikumpulkan jadi satu kita belum punya ruangan, khawatir padat nanti. Salawat serta salam tetap kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita ditunjukkan pada jalan iman dan Islam. Serta tak lupa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan rahmat, nikmat, sehat serta sempat untuk menghadiri kegiatan sosialisasi dalam rangka percepatan vaksinasi. Karena kita sudah tahu beberapa bulan yang lalu itu sampai sekarang juga masih ada sisa-sisanya dari jejak COVID-19 ini yang orang kenal COVID-19. Karena teman-teman kita, saudara-saudara kita juga sudah banyak yang meninggal karena pandemi tersebut. Dan ini merupakan rangkaian yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Kapongan supaya Bapak Ibu orang tua wali murid nanti kegiatannya yang pertama memang sosialisasi, memberi dukungan kepada putra-putrinya untuk melaksanakan vaksin. Karena kalau nanti sampai keluar surat resmi dari Bapak Bupati, memang sudah dari pusat ada sinyal bahwa yang tidak divaksin itu bersekolah di rumah. Bukan diberhentikan dari sekolah, enggak Bapak Ibu, tapi melaksanakan pembelajaran secara daring, online, karena tidak memiliki kartu vaksin. Yang sudah divaksin itu diperkenankan untuk melakukan tatap muka. Nah ini kedepannya kalau itu sudah diresmikan itu akan diberlakukan serentak itu, mungkin secara nasional. Nah mumpung masih sekarang belum diberlakukan dan vaksin sampai sekarang itu masih gratis, monggo dipersilahkan. Selamat datang Bapak Camat, terima kasih sudah meluangkan waktunya meskipun sangat padat. Padat merayap. Iya, nek sakone event. Yang penting dihadiri oleh Bapak Camat, terima kasih. Jadi sekali lagi tolong mohon dukungannya, karena nanti dampaknya juga ke putra putri Bapak Ibu ya, naik kelas, apalagi yang kelas 9 mau masuk SMA SMK pun nanti harus menunjukkan kartu vaksin. Kalau enggak bagaimana, ya pasti disuruh vaksin. Sekarang mumpung gratis, kita tidak tahu sebulan 2 bulan ke depan apakah berbayar apa enggak. Karena rumornya kalau sudah pemerintah mencapai 70-75% vaksin tidak akan lagi gratis, pasti berbayar. Rumornya seperti itu, dan itu harganya nanti cukup mahal. Untuk itu karena Bapak Camat sudah hadir, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya kita ikuti paparan bagaimana proses vaksin ke depan dan situasinya bagaimana
yang akan disampaikan oleh Bapak Musbika. Mungkin perwakilan siapa Pak? Apa bertiga? Dari Bapak Kapolsek. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya Bu. Yang terhormat Bapak Camat, Bapak yang terambil juga Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat bisa bertatap muka mengikuti kegiatan ini. Sedikit yang ingin kita sampaikan untuk memberikan sebuah pemahaman tentang vaksin, bahwa vaksin ini adalah usaha pemerintah dalam rangka melindungi masyarakatnya dengan adanya pandemi, di mana pandemi ini sudah bisa dirasakan semua pada beberapa bulan terakhir kemarin, bahwa tingkat kematiannya cukup tinggi, tingkat penularannya cukup cepat. Vaksin adalah bagian daripada salah satu usaha yang diantaranya diawali dengan penggunaan masker, cuci tangan, dilarang berkumpul, dan lain sebagainya, termasuk yang berikutnya adalah vaksin dalam rangka untuk meningkatkan imun. Bapak Ibu sekalian, kemudian apa hubungannya dengan siswa-siswi SMP? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, memang kebijakan dan aturan itu dibuat dan diambil oleh pemerintah dalam upaya program percepatan vaksin. Karena pandemi ini belum bisa diketahui apakah ini sudah selesai, apakah akan datang berikutnya. Kalau informasi yang sudah kita dapatkan dari beberapa negara bahwa varian yang terbaru yang namanya kayak sepak bola MU ini lebih cepat dan lebih menyakitkan, artinya tingkat keganasannya semakin tinggi. Kenapa seperti itu? Karena penyakit ini tidak bisa segera selesai dengan adanya banyak yang belum tervaksin. Varian baru ini muncul di Afrika, di mana di sana termasuk negara yang kurang mampu dalam menyiapkan vaksin sehingga membutuhkan bantuan dari negara lain. Disitulah penyakit ini akan berkembang. Jadi kalau masyarakat Indonesia ini tidak dalam waktu cepat bisa mencapai 70% atau lebih untuk mendapatkan vaksin, bisa dimungkinkan juga akan berkembang. Istilah dalam kesehatan namanya mutasi daripada virus tersebut. Kalau kemarin sudah kita rasakan pagi innalillahi, 10 menit lagi innalillahi, bahkan sampai satu hari satu malam innalillahi nggak bisa dihitung. Orang sudah nggak lagi tahlilan, mau tahlilan yang di mana? Di sana mati, di sini mati, saudaranya sendiri mati. Kalau dulu kita ada saudara meninggal di luar kota, buru-buru kita datang karena untuk takziah dan lain sebagainya, sebagai bentuk rasa penghormatan kita. Kalau sekarang mau dipilih yang mana ya? Mau takziah ke luar kota, melindungi diri dari virus dan lain sebagainya, sehingga banyak menimbulkan masalah, termasuk pedagang-pedagang. Kalau sudah kita levelnya naik 3, saat ini naik lagi 4, sudah petang lagi nih. Petang, nggak boleh berkegiatan, nggak boleh keluar, ekonomi macet lagi. Kenapa harus divaksin? Ya, segera divaksin, setidaknya mencapai 70% jumlah penduduk dengan terciptanya herd immunity, dimungkinkan menurut para pakar bahwa virus itu sulit untuk masuk kepada tubuh kita. Bagaimana dengan yang 30? Akan terlindungi dengan 70 yang sehat ini. Dengan tidak menyentuh kepada yang 30, 70 tidak bisa tersentuh, maka virus ini akan mati dengan sendirinya, tidak sempat mutasi. Itu adalah penjelasan para pakar. Kenapa sampai kemudian dijadikan seperti ini, ada peraturan seperti itu, karena kesadaran masyarakat untuk vaksin dirasa kurang. Termakan oleh isu hoax, walaupun ada, tetap ada analisanya. Wah, ada Pak, orang yang habis disuntik itu sakit. Saya tidak menyatakan tidak ada, tapi berapa persen. Dan kemudian perlu dianalisa oleh kesehatan.
Barusan kemarin juga ada kasus menyampaikan kepada saudaranya bahwa saya habis divaksin begini. Kita datangi, ternyata informasinya nggak betul. Dia vaksinnya sudah 1 bulan yang lalu, sakitnya sekarang, tangannya nggak bisa, ini katanya lumpuh. Sudah 2 bulan. Setelah kita datangkan dokter, kemudian diperiksa, penyakitnya sebetulnya sepele tapi tidak bisa disepelekan. Ternyata dia kena herpes. Karena kena herpes itu sakit kalau ditekuk tangannya. Karena sulit ditekuk tangannya, katanya tangannya ini mau lumpuh, padahal tidak. Nah ini kalau sudah menyampai kepada ibu-ibu dan kemudian menjadi bahan pembicaraan, ini yang akan ramai dibandingkan 90% yang berhasil tidak ada masalah dengan vaksin. Wah itu disuntik sana lumpuh dan lain sebagainya. Tetapi faktanya itu tidak ada. Nah, kayak begini inilah yang menyebar kepada masyarakat kita, nyampe juga kepada anak-anak kita, karena satu-satunya informasi yang diterima hanya dari HP, dari media sosial. Coba dilihat yang kemarin vaksin ya Pak Kasek, berapa yang ada kasusnya? Alhamdulillah tidak ada kasusnya. Dan memang itu tujuan pemerintah menyehatkan masyarakat. Nggak mungkin pemerintah itu mengadakan vaksin dengan tujuan membunuh masyarakatnya. Itu betul-betul hoax. Tadi dengan pembatasan disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, bagaimana tidak bisa tatap muka, tentu mengurangi kualitas belajar. Kenapa harus seperti itu Pak? Agar yang tidak sadar segera mau sadar. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan siswa ini, misalkan sampai 80-90% sudah tervaksin semua, insya Allah dibuka. Apalagi kalau levelnya sudah turun 1, full, bisa belajar tatap muka full, normal. Nah, itu yang dikehendaki oleh pemerintah. Jadi bagi bapak ibu yang belum sadar, atau mungkin anaknya yang belum sadar, kayak kemarin waktu kita vaksin, ada ibunya sampai lari-lari nyari anaknya. Anaknya disuruh vaksin nggak mau. Kenapa? Malu sama temannya, karena temannya ini kelompoknya nggak mau divaksin. Katanya ibunya tulis bahwa disuntik, tapi kita tidak memaksa. Karena pemaksaan itu tidak nyaman. Ya Pak Kasek. Nah, jadi tidak ada unsur memaksa, tapi kita memberikan kesadaran dan menyadarkan kepada Bapak Ibu sekalian melalui pertemuan ini, monggo anaknya yang masih belum mau didorong untuk vaksin. Jangan sampai ketinggalan. Informasi terakhir, kita sudah kekurangan vaksin. Kemarin kita melakukan vaksin di beberapa desa di Kabupaten Situbondo, hampir kekurangan vaksin kalau malam itu tidak hadir, tidak datang. Hari ini pun kita sudah tipis stoknya. Kalau sampai nanti malam kita tidak datang lagi, kita juga kekurangan vaksin. Artinya jumlah 70% ini sudah mendekati, sudah hampir tercapai. Kalau sudah tercapai, program tidak selamanya Bapak Ibu. Karena apa? Uang yang untuk beli juga sudah ditentukan. Kemarin kita beli vaksin, pemerintah sekian, 70% didok setuju DPR. Ya itu yang akan dibelanjakan. Berarti kalau ini 70 sudah habis, sudah digunakan untuk 70%. Apakah sudah 70% semuanya? Bisa juga tidak. Saya contohkan dari data, di beberapa kota itu sudah 130% yang tervaksin. Tapi juga ada termasuk kita yang paling rendah baru 20% tervaksin masyarakatnya. Nah kalau sudah habis vaksinnya yang dari pemerintah yang gratis itu, insya Allah tetap ada vaksin, tetapi tersedia di dalam toko apotik. Kalau butuh, ya monggo, sama dengan sampean kalau butuh obat ya beli. Karena memang semua kegiatan kita nanti diantaranya adalah menunjukkan profil vaksin. Udahlah, anak saya mau tak pindah aja ke pondok, di pondok juga divaksin Bapak Ibu. Mau dipindah di mana? Karena memang tujuannya vaksin ini adalah menciptakan herd immunity. Bukan karena kalau di SMP divaksin di tempat lain, enggak. Tetap kita cari. Kalau memang tidak mau, tadi saya sampaikan, ya nanti tatap muka. Tidak tatap muka, tetapi di rumah melalui media sosial atau melalui internet. Nah, monggo nanti dipikirkan lagi, disampaikan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini jadi terbuka, vaksin tidak hanya di tempat kita.
semua di Indonesia melaksanakan vaksin. Bahkan di negara lain, maksud saya di kabupaten-kabupaten lain sudah melebihi 100%. Masih banyak yang ingin vaksin. Karena apa? Mereka sudah sadar itu sebuah kebutuhan. Bagi yang belum, monggo dipikirkan lagi untuk kebutuhan anak-anaknya ke depan. Apalagi yang sudah kelas 9 ya. Yang sudah nanti habis ini ikut ujian dan mau ke SMA. Sementara itu yang bisa saya sampaikan bisa ditambahkan oleh Pak Camat Latif dan Ramil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasek SP1 Kabongan, Bapak Ibu sekalian, wali murid, Bapak Ibu, saya baru di sini, belum nyampe 1 bulan. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir, sarjana hukum. Saya asli Kabongan, Bapak Ibu sekalian, jadi putra daerah. Kebetulan saya tinggal di Desa Sletreng. Saya lahir dan besar di Desa Sletreng. Alhamdulillah dapat amanah di kecamatan sendiri, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kapolsek berkaitan dengan vaksin. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja bahwa vaksin ini adalah sebuah keharusan Bapak Ibu sekalian ke depan, karena pemerintah pusat, kami dapat instruksinya itu bukan dari Pak Bupati, tapi berjenjang Bapak Ibu sekalian. Dari pusat, provinsi, kabupaten sama atensinya. Tujuan dari vaksin sudah disampaikan sama Pak Kapolsek bahwa untuk membentuk kekebalan kelompok. Ketika kekebalan kelompok itu sudah terbangun, penyebaran COVID itu bisa diredam lagi Bapak Ibu sekalian. Selain itu, vaksin itu sudah melalui uji klinis Bapak Ibu sekalian, melalui uji klinis yang dilakukan oleh para ahli di bidangnya, sangat panjang. Ketika sudah siap untuk diberikan kepada masyarakat, berarti itu sudah melalui tahapan-tahapan medis, tahapan-tahapan klinis yang sudah sangat panjang dan sangat siap untuk diberikan kepada masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak perlu khawatir, Pak, insya Allah vaksin itu aman. Ada kejadian itu hanya 0,00 sekian persen lah Bapak Ibu sekalian. Itu pun terkadang seperti kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolsek, itu terkadang bukan karena faktor vaksinnya, tapi karena faktor penyakit lain. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya diskusi dengan Pak Bupati, dalam waktu dekat aplikasi Peduli Lindungi akan segera diberlakukan di Kabupaten Situbondo. Aplikasi ini mewajibkan kita harus sudah tervaksin, terutama yang untuk pelayanan publik, baik di desa sampai ke kabupaten. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami tidak memaksa kepada Bapak Ibu sekalian bagi putra-putrinya untuk melaksanakan vaksin. Cuman ketika nanti ada sesuatu yang mempersyaratkan berkaitan dengan vaksinasi, sekali lagi itu menjadi resiko Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Kami sudah menginformasikan, kami sudah mengedukasi, kami sudah mensosialisasikan. Ketika nanti juga pada saatnya vaksin berbayar, kemarin saya juga sempat nanya-nanya ke teman yang di Dinkes, kalau vaksin vaksin berbayar, sekali vaksin itu di angka 600 sampai 800 ribu. Iya benar Bapak Ibu sekalian, silahkan ditanya. Kami sekali lagi menyampaikan di sini tidak dalam kapasitas ingin memaksa, tidak. Kami hanya ingin menggugah, memberi pemahaman agar masyarakat bisa terbuka bahwa vaksin itu aman dan halal. Sudah dapat rekomendasi dari MUI. Mumpung ini masih gratis Bapak Ibu sekalian, anggaran pemerintah pusat sudah sangat luar biasa digelontorkan untuk membeli vaksin ini. Bukan hanya miliaran Bapak Ibu sekalian, tapi triliunan sudah. Bayangkan
Kalau misalkan vaksin di angka 600 sampai 800 ribu dengan sasaran warga negara Indonesia, itu sudah berapa triliun Bapak Ibu sekalian. Mau neka beli tapai pendenan Bapak Ibu sekalian. Pendenan numpuk maksud saya. Saya selain bahasa Madura ya, ketepaan saya oneng bahasa Madura Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah langkah dan upaya kami di Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan bersama Pak Kepala Sekolah SMP 1 Kapongan. Kami hadir di sini tidaklah dalam rangka untuk memaksa, menekan dan sebagainya. Kami lebih baik ajak diskusi seperti ini, bicara dari hati ke hati. Siapa tahu ada malaikat hadir di sini, Bapak Ibu sekalian semua hatinya bisa terketuk dan sadar seperti itu. Kami hanya bisa berbuat, hasil saya pasrahkan kepada yang di atas seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, kami wajib memberitahukan, menginformasikan, mensosialisasikan bahwa ke depan, percayalah, saya yakin vaksin tidak akan gratis lagi. Ketika sasaran sudah tercapai dan masih ada sasaran sisa yang belum melakukan vaksin, sementara vaksin belum gratis, ya harap dimaklumi, jangan menyalahkan kami nanti. Nanti anggapannya Bapak Ibu sekalian negara tidak hadir. Kami sudah hadir dari awal, cuman Bapak Ibunya aja yang belum menyambutnya dengan tangan terbuka seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan berharap Bapak Ibu sekalian, demi lancarnya pembelajaran tatap muka di SMP 1 Kapongan ini, mari kita capai vaksinasi itu sebaik mungkin. Ketika misalkan anak dari putra putri Bapak Ibu sekalian mengalami punya penyakit bawaan dan tensi tinggi misalkan, nanti bisa ditunda Bapak Ibu sekalian. Tidak harus pada saat itu harus divaksin, tidak. Menunggu kondisi normal, fit, baru bisa dilakukan vaksin. Dan ketika ada apa-apa misalkan kayak kemarin saya teman ada Bapak Ibu sekalian, ada yang ada gejala greges, tapi alhamdulillah kami terjun tim ke puskesmas, ke kantor kami. Kebetulan belum pernah vaksin karena memang ada tensi tinggi, kemarin sudah divaksin, hanya greges, dikasih paracetamol, selesai sudah. Jadi tidak perlu khawatir ketika ada gejala klinis seperti itu, beritahukan kepada puskesmas. Kami yakin kami akan hadir Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja tambahan dari saya, mungkin akan ditambahkan oleh Pak dan Damil. Sekali lagi saya mengajak, mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita sukseskan program vaksinasi ini di SMP 1 Kapongan ini, agar pembelajaran tatap muka, pembelajaran lain-lain dan sebagainya, baik event bisa dilaksanakan dengan baik nantinya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Sekolah, dan seluruh Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali murid SMP 1 Kapongan yang hadir pada pagi hari ini. Saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Camat, Pak Kapolsek maupun Pak Kepala Sekolah. Jadi ketentuan ini sebenarnya sudah berlaku lama, tetapi karena kita ini kan orang Indonesia itu kan memberlakukan sistem kerabat, sistem kearifan lokal. Jadi kita ini sebenarnya mau menetapkan sesuai dengan undang-undang. Kita ini sayang ke warga masyarakat, karena kita sebagai orang timur
itu ada kearifan-kearifan lokal yang harus kita junjung. Kalau ketentuannya sesuai dengan ketentuan Perpres nomor 14 tahun 2021 itu sudah diberlakukan, harusnya sudah diberlakukan. Di situ ada pasal dan ayat-ayat yang harus diikuti oleh seluruh warga negara. Kalau ini kita mengikuti ketentuan, tadi sampaikan oleh Pak Camat, Pak Kapolsek, kita hadir di sini tidak memaksa, menghimbau, mengajak, karena itu adalah bagian dari kearifan dari bangsa kita. Kalau sesuai dengan Perpres, ini sudah ada pasalnya, pasal tersendiri yang mengatur seperti itu. Pasal apabila menolak ada kena. Di situ ada apabila menolak untuk melaksanakan vaksinasi, di situ akan kena undang-undang karantina. Ada kena undang-undang penyebaran penyakit menular. Jadi kalau itu nanti sudah semuanya betul-betul diterapkan, kita ini saat ini masih sayang kepada warga masyarakat. Ayo kita ajak, ayo sama-sama, ayo bekerja sama antara warga masyarakat dengan pemerintah. Mari kita sama-sama bekerja, mari sama-sama kita tanggulangi bahwa penyakit ini memang betul-betul ada dan betul-betul harus kita pikirkan bersama. Jadi saya mohon ke Bapak-Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini anaknya masih belum mau, apa kendalanya? Apakah karena takut sakit atau takut sama jarum suntik, atau karena takut mati? Kira-kira apa, Bu? Takut mati atau takut jarum suntik? Nah, kalau takut sama jarum suntiknya itu lebih kecil daripada jarum biasa yang dipakai untuk suntik. Kalau seumpama sampai sakit berobat di puskesmas atau di bidan, itu suntiknya lebih kecil. Mungkin tidak terasa. Kalau sekarang takut bayang-bayang bahwa suntiknya itu besar, tetapi nanti kalau sudah disuntik tidak terasa. Tidak terasa. Banyak yang sudah, kalau sampean tidak percaya, coba sampean tanya tetangga kiri kanan yang sudah melaksanakan vaksin, tanya gimana, sakit nggak disuntik pakai suntik vaksin. Nah itu tidak sakit. Makanya kasih pengertian ke anak-anak bahwa suntik vaksin COVID itu tidak sakit. Tapi kalau sampai takut mati, anaknya takut mati, tentara itu berapa ratus ribu, polisi berapa ratus ribu, mulai dari Pak Lurah, Pak Camat. Saya mohon pamit ya. Ada acara lanjutan nanti biar Pak Kapolsek sama teman-teman. Makasih banyak. Assalamualaikum. Kalau saya lanjutkan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau anak-anaknya takut mati, saya sampaikan tentara itu berapa ratus ribu, polisi berapa ratus ribu, pegawai pemerintah itu mulai dari Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, sak perangkatnya. Kira-kira ya mungkin ada 1-2 yang mati, tetapi disampaikan tadi oleh Pak Kapolsek, Pak Camat, bahwa yang meninggal itu karena ada penyebab lain. Tadi disampaikan
ada yang sakit, bunyinya setelah disuntik vaksin sakit, tidak bisa digerakkan tangannya, lumpuh. Kami cek ke tempat, ternyata ada penyakit lain. Jadi bukan murni karena divaksin. Jadi tidak ada yang murni divaksin. Kalau seumpama sampean Bapak Ibu atau anak-anaknya nanti mau divaksin, itu pada saat ada meja 1 pendaftaran, meja 2 screening, itu harus jujur. Harus jujur. Tidak boleh tidak jujur. Belum makan pun harus jujur. Karena kalau orang yang belum makan disuntik, setelah disuntik biasanya langsung apa itu? Klenger kan orang sini bilang. Lemes. Itu takutnya yang ngelihat, kenapa itu kok habis disuntik kok begitu? Padahal itu belum makan. Nah, jadi memang ada kejadian seperti itu. Jadi sebelum disuntik itu harus makan. Ngomong, Pak saya belum makan. Nanti pasti di meja 2 itu dihentikan. Pak, Bu, enggak boleh Bu, saya enggak berani nyontek sampean. Sampean harus makan dulu. Kalau sampai tidak makan, sampai nungguin di sini juga dia akan disuntik. Walaupun sampai nungguin di situ 1 jam 2 jam, dia akan disuntik sama dokter. Kalau sampean, Pak saya belum makan, sampai sampean makan baru nanti disuntik. Mau nunggu 2-3 jam di situ tidak akan disuntik. Itu yang sepele. Apalagi sampean punya penyakit asma. Kalau sampean tidak mengerti, asma itu seperti apa, karena mungkin kayak saya tidak sadar, tidak tahu bahwa saya punya penyakit di dalam jantung, asma, karena saya tidak pernah periksa ke dokter. Jadi saya tidak tahu. Sampaikan saja, Pak saya kok sering batuk-batuk Pak ya. Pada saat di meja kedua, kok saya sering pusing-pusing Pak ya. Bu saya sering pusing-pusing Bu. Pada saat ditanya di meja yang kedua, 1 pendaftaran, habis itu kedua, di situ ditanya, itu harus jujur. Karena efeknya itu tadi, kalau satu orang melihat ada satu kejadian yang aneh pada saat disuntik, semuanya akan beritanya sampai kemana-mana itu. Itu disuntik kok langsung klenger, itu disuntik kok langsung pingsan, itu disuntik kok, padahal itu penyakitnya cuma sepele saja, tidak jujur. Tetapi kalau jujur, saya Pak Kapolsek itu sudah 2 kali suntik, tidak apa-apa, tidak terjadi masalah, tidak ada kendala. Sampai sekarang juga tidak ada kendala. Nanti ada yang berita hoax 10 tahun, 5 tahun kemudian nanti akan mati. Semua orang nggak usah nunggu 10 tahun, 5 tahun. Mati itu kan rahasia yang di atas, rahasia Allah sana. Nggak tahu, nggak usah. Habis disuntik nanti setelah 5 tahun kemudian nanti akan rakyat Indonesia akan mati semua. Nah kalau 5 tahun kemudian mati semua, tentara, polisi mati semua duluan berarti. Jadi yang seperti itu mohon jangan percaya, lebih baik percaya sama pemerintah. Pemerintah itu ada mulai dari kepala desa, kepala dusun, camat, mulai dari bidan desa, puskesmas. Itu pemerintah yang hadir di tempat kita. Itu lebih baik percaya pada pemerintah daripada percaya sama HP, berita-berita di HP. Karena berita di HP itu ada kepentingan orang-orang tertentu yang kita tidak tahu. Siapa, tujuannya apa, kita tidak tahu. Mungkin saya ngomong seperti ini, mungkin bahasa saya agak keras seperti ini. Kalau seumpama ada yang merekam, dipotong separuh, bisa saja pada saat saya menyampaikan, itu ketentuan peraturan pemerintah,
nanti dipotong di situ. Perpres nomor sekian dipotong di situ. Oh, itu berarti kan pemerintah. Siapa pemerintah? Peraturan presiden. Berarti presidennya tidak. Ya, seperti itu. Karena bahasa itu bisa dipotong-potong kalau lewat HP. Padahal itu yang disampaikan sebenarnya bukan seperti itu. Jadi sepenggal lebih baik percaya pada pemerintah. Ibu nggih, Pak. Jadi kalau tidak percaya lebih baik tanya. Tetapi kalau nanti pada saat selesai divaksin sampean ada sakit di desa, ada bidan di desa. Kalau sampean mau ke puskesmas jauh, di situ ada bidan desa, sampaikan bidan desa, Pak, setelah saya disuntik kok saya panas dingin 3 hari 3 malam. Sampaikan biar bisa ditangani. Apa penyebabnya? Apakah karena suntik? Apakah karena faktor lain? Jadi kita tahu, kita hadir di warga, kita bisa mencarikan solusi apa yang terjadi di warga masyarakat. Data yang sudah ada dan ini valid, dari 98% orang meninggal karena COVID-19 itu orang yang belum divaksin. 2% itu ada yang sudah divaksin, tetapi itu ada penyakit bawaan. Jadi kalau dari orang 1000 itu 980 itu belum tervaksin. Jadi kita lebih baik percaya sama pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya menghimbau pada bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita ajak anak-anak kita untuk melaksanakan vaksinasi. Kita berikan pemahaman, kita dorong supaya anak-anak kita mau vaksin. Kita mengejar target 70% supaya kita ini bisa terbebas dari COVID. Dan saat ini, akhir-akhir ini sudah masuk ke sekolah. Jadi COVID itu sudah merambah ke sekolah. Varian yang terbaru, varian Delta itu tidak masuk sampai ke sekolah. Ini varian baru masuk ke sekolah. Kalau kemarin Delta itu yang disuntik orang dewasa 18 tahun ke atas, ini masuk ke sekolah. Varian yang baru, varian MU, itu bukan MU Manchester United Pak ya, varian baru itu MU. Jadi itu sudah mulai menyasar ke anak-anak kecil. Itu saja. Terima kasih apabila dalam penyampaian kata-kata kurang pas, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Polres, anak saya sama istri saya. Kebetulan istri saya ada bawaan alergi obat. Kalau minum obat sembarangan dia langsung sesak. Akhirnya dikasih rujukan ke RSUD untuk di ronsen. Hasilnya dikembalikan lagi ke Polres waktu itu dokter spesialis penyakit dalam yang nangani. Akhirnya dibaca hasil ronsennya, ternyata memang tidak bisa divaksin. Akhirnya diberi keterangan bahwa orang ini si A tidak bisa divaksin dengan alasan punya penyakit itu. Makanya bila dengan itu Bapak Ibu sekalian, putrana sing ngagumi penyakit lakar. Nika kudu apa rengoning, jatuh totope. Tiga sa. Tapi mana disukung penyakit, nah lebih baik vaksin. Soalnya mana peraturan di
peraturan pemerintah, kita sebagai warga negara yang baik harus mentaatinya. Terus sekaping dua kata mana bidimin ke zaman aden gula ki kana kan banyak kasar pada apa imunisasi campak vaksin ki malah tak boleh dimin gula ning sekolah banyak sih buru kan ki banyak sih buru si takut apa perbedaannya dengan dulu dengan sekarang? Mun dimin nika ki zaman orde lama artepon bila dari atas A kabebon nika kudu A. Tapi semakin di atas A belum tentu kabebon nika A. Soalnya semakin zaman pon masuk reformasi. Jadi semua pendapat nika diasumsi oleh masyarakat, tapi masyarakat akan memilih yang terbaik. Tuh mun perak matian masyarakat insyaallah tak usah vaksin. Lagi makanan pokok ini racun mati saja kan lagi. Toreja suudon ke masyarakat, terutama keberhasilan Bapak Joko Widodo samakin sempurna menjabat nega, insya Allah sudah dirasakan oleh semua warga Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa. Mon manabi Pulau Jawa lagi juga tapi tak batil, tapi manabi nengi luar Jawa kasa, luar biasa kasa. Rega-rega si biasa tak sami AKC semin cimil kasa bisa 100.000 kan jadi 50.000 semakin sama. Soalnya dengan keberhasilan Bapak Presiden kita ngiring tahu usah kok takok tentang vaksin banika, sepenting lastari vaksin kasa sebelum vaksin terutama lagi sebelum vaksin nikah waktu ada artinya jangan sampai kosong perut. Saya keping dua lastari vaksin kasa mana bisa cek sampai artinya perjalanan jauh artinya sampai masuk angin jadi mau bisa sehari gini kan istirahat ini perkara kalau gue tentang tapi mau menabi pun imun kuat ada nonton gue awalnya kita wajukan istirahat tapi saya vaksin kedua dan gue malah sampai ke sabunnya mantap nih tambah sehat jadi ngereng dek Bapak Ibu sekalian tahu saya takut sampai nikah dan insyaallah semua pondok pesantren dan alhamdulillah keluarga Bani Amiruddin Cora Saleh nikah pun sudah tervaksin semua, betul kata Pak Jamat. Keluarga Bani Amiruddin nikah sudah tervaksin semua, termasuk Ponpes Nurul Hikam Pak Jamat ya sudah tervaksin semua, alhamdulillah. Ngereng tak usah bertakok. Saya dinto pengatur dan gula kurang lebih yang saburah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disampaikan terima kasih kepada Bapak Muspika, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak Dan Ramil, termasuk juga Bapak kita, Bapak Ketua Komite, yang juga sudah memahami apa sih perlu dan fungsinya vaksin. Mudah-mudahan berkat beliau-beliau kita semua diberikan semangat untuk bervaksin demi keberlangsungan anak didik kita juga supaya kebal terhadap penyakit corona dan juga tetap sekolah kita bisa melaksanakan tatap muka. Baiklah, kita tutup percepatan vaksinasi pada pertemuan kali ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih.